Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengawali dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu kesenangan ataupun kesusahan, karena kita tidak tahu mana yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Pak punya paman tapi sebaya dengan beliau, yaitu Hamzah. Karena waktu bapak Rasulullah menikah dengan ibunda Rasulullah, di hari yang sama datuk Nabi menikah juga lagi Pak dengan perempuan yang bernama Halah. Jadi dari datuk Nabi lahir Hamzah, dari bapak Nabi lahirlah Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kecil tuh udah kawan main, udah kompak. Cuman dia sebaya dengan oomnya. Jadi Hamzah ini Bu, di Mekah itu terkenal orang yang cukup ditakuti Bu, dalam hal berkelahi. Dia waktu itu belum Islam, tetapi mendengar Rasulullah dipukul oleh Abu Jahal. Dapat dia kabar Pak, Abu Jahal memukul keponakanmu Hamzah. Mendengar itu datang Hamzah kepada Abu Jahal, diambilnya anak panah Pak, dipukulkannya ke kepala Abu Jahal. Kemudian sambil melontarkan kata-kata, berani kau memukul Muhammad sementara aku berada dalam agamanya. Padahal belum ada Hamzah masuk Islam lagi itu Pak. Tersebut dia itu, berani kau memukul Muhammad sedangkan aku dalam agamanya. Itulah masuk Islamnya Hamzah paman Nabi ini. Senang hati Rasulullah Hamzah masuk Islam. Disebabkan apa? Memang kita ini, jiwa kita ini kan berbeda-beda Pak. Ada yang memang pemberani, ada yang memang kuat, ada yang memang keras, ada yang memang lembut. Masuk orang tegas di Islam ini agak disegani Islam jadinya Pak. Nah Hamzah masuk Islam agak segan orang kepada Islam ini. Karena kalau sempat tidak ada lah yang tegas keras itu Pak, tentu tidak ada kekuatan umat Islam jadinya Pak. Tapi coba kalau ada yang tegas itu kan keras. Inilah yang menyebabkan Islam itu dakwahnya jadi terang-terangan semenjak apa Bu? Hamzah masuk Islam, 3 hari kemudian Umar masuk Islam. Nah itulah yang membuat dakwah Islam ini menjadi terang-terangan. Karena dia ditakuti orang di Mekah Pak. Jadi kalau ada centeng-centeng masuk Islam ini bagus betul. Macam ada atlet MMA dunia yang masuk Islam itu kan, yang sering sama Ustadz Diri Sulaiman, takut orangnya dia Pak. Karena kalau orang Islam ini lembut aja terus hancur Pak. Coba lah Bapak bayangkan kalau orang lembut semuanya, macet enggak lampu merah kira-kira? Macet tuh Pak. Pas lampu hijau, Pak duluan Pak, enggak duluan aja duluan. Berapa panjang macet, orang lembut semuanya. Enggak ada orang yang tegas, enggak ada orang yang keras. Jadi dalam Islam ini kan ada kita dengar Bu ya, ayat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi ulama mengartikan itu apa Bu? Keras ada pada tempatnya, lembut ada pada tempatnya, itu maksudnya. Nah, jadi Bu ya, waktu perang Uhud ada dendam dari Hindun. Hindun ini suaminya, bapaknya meninggal di perang Badar Pak. Yang membunuh bapak Hindun ini waktu perang Badar adalah Hamzah. Saking dendamnya Hindun ini dipanggilnya seorang budak yang bernama Wahsy, budak hitam,
tapi jago main main tombak. Wahsy, kau mau bebas enggak? Sementara bagi seorang budak kebebasan itu segala-galanya. Kau mau bebas? Mau bu? Waktu perang Uhud nanti tugas kau satu aja, intai Hamzah, tombak dia, aku bebaskan kau. Mendengar itu maulah Wahsy, ditambah lagi akan dihadiahkan uang. Jadi waktu perang Uhud berkecamuk itu di saat umat Islam mulai kacau, dia sebetulnya Pak, waktu perang Uhud itu jumlah umat Islam 1.000, jumlah musuh 3.000. Dalam umat Islam yang 1.000 ini bu, membelot 300 orang. Nah itu dia Pak. Ada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, berkhianat dia bu. Nah, jadi dia ikut perang 300 orang, tinggallah 700 lawan 3.000. Tapi 700 lawan 3.000 pun kacau, 3.000 ini dibuatnya. Nah jadi orang kafir tunggang langgang lari, ditinggalkannya hartanya di tengah lapangan tuh bu. Ditinggalnya aja lari dia. Nah melihat harta mereka yang banyak itu akhirnya berebut harta lah umat Islam jadinya bu. Sampai yang dikatakan Rasulullah kepada pemanah, apapun yang terjadi di bawah kalian jangan turun. Oh takut tidak kebagian dia, turun dia semua. Ditinggalkannya lah bukit tuh Pak. Jadi itulah kalau harta ini ya bu ya, sahabat Rasulullah aja yang udah talak 3 sama harta dunia ini tetap juga kena, apalagi macam kita nih Pak. Oke, ada orang bu ya nabrak di jalan, turun dia ngamuk, dia bapak ada otak ya, mata tuh kemana pakai, merem mendadak, dikeluarkannya duit 100.000, minta maaf sana. Lain kali hati-hati Pak, masalahnya ini kan jalan besar, nanti kena Bapak, tambah 100 lagi Bu. Mungkin saya salah juga Pak, saya tidak nampak Bapak, bisa, itulah dasarnya duit tuh Pak. Benar orang jadi salah jadinya. Jadi sahabat Rasulullah langsung turun, nampak harta itu tinggal pos tuh. Begitu tinggal pos tuh, Khalid bin Walid kan masih kafir Pak. Langsung dikepungnya umat Islam. Disitulah kacar-kacir Rasulullah sampai luka-luka di perang Uhud itulah tuh Pak. Nah jadi Wahsy ini tugasnya cuma ngintai Hamzah. Begitu dapat dia lo celah tembak, langsung dilemparnya tombak tuh. Kenalah Hamzah. Hamzah dalam keadaan sekarat itu datang Hindun bu, dicongkelnya mata Hamzah, dipotongnya telinga Hamzah, dijadikannya mainan kalung, saking dendamnya dia. Dibelahnya dada Hamzah tuh bu, digigit-gigitnya jantung tuh, itulah dendamnya tuh. Memang kalau orang dendam ini dalam ilmu kedokteran bu, imunitas tubuhnya mati. Gampang betul kena penyakit karena tidak ada pertahanan Pak. Kita ini kan banyak yang pendendam nih Bu. Ibu udah ibu maafkan kesalahan ibu tuh, udah, tapi asal nampak mukanya tuh sakit hati. Dia udah dimaafkan tapi asal nampak tuh sakit hatinya. Payah menghilangkan dendam tuh. Nah itu tuh yang buat mudah kena penyakit tuh, karena imunitas tubuh mati, tidak ada pertahanan jadinya. Waktu selesai perang, Rasulullah pun melihat-lihat yang syahid. Begitu dia melihat pamannya Pak dalam keadaan mengenaskan, hidung dipotong, mata dicongkel, telinga dipotong, dada dibelah, terucaplah oleh Rasulullah, siapa yang membuat pamanku seperti ini, tertangkap denganku orangnya, akan kubuat pula dia seperti ini. Artinya Pak, Rasulullah dendam.
Rupanya Allah marah kepada Rasulullah. Turunlah surah An-Nahl ayat 125. Saya bacakan aja artinya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqitum bih, maka balaslah dengan balasan yang sama dan dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jadi kalaupun kita ini mau membalas, balaslah dengan yang sama. Ditekak orang kepala kita, balasnya tekak pula lagi. Kita yang saya sering bilang kita ini zolim apa bu? Sendal kita harga 200.000, hilang di masjid. Doa ibu apa kadang bu? Ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendalku. Itu tidak imbang pak. Sendal 200.000, kaki orang patah. Kadang orang maling kok tak infak tu tidak imbang, yang dimaling kok tak infak 300, dia azab dibuat orang. Jadi tidak boleh juga rupa kita seperti itu. Balaslah dengan yang serupa. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dapat pelajaran Rasulullah nih. Kalau kau mau balas, balas yang serupa. Tertangkap orangnya congkel matanya, potong telinga, potong hidungnya. Tapi kalau bersabar, jauh lebih baik. Kalau kau tidak menuntut balas, jauh lebih baik. Nah itulah yang membuat Rasulullah hilang dendamnya itu. Jadi keluar juga sifat manusia Rasulullah tuh. Siapa yang memperlakukan pamanku sebenarnya, kau buat seperti ini. Cuman datang surah An-Nahl 125 ini langsung sejuk balik hati Rasulullah. Bersabar jauh lebih baik. Rupanya Pak, tidak lama setelah perang Uhud, Wahsy masuk Islam yang membunuh Hamzah. Jujur dia mengakui, ya Rasulullah, aku menyesal, akulah yang membunuh Hamzah. Cuman tidak aku yang memotong-motongnya. Kata Rasulullah, aku maafkan kau Wahsy, tapi menjauhlah dulu dariku. Ini salah satu cara Pak. Kalau rasanya jumpa bayang balik, jauh dulu. Memaafkan sudah, tapi jangan kita ketemu dulu. Itu caranya Bu. Ini ketemu juga di masjid kadang Bu ya, bersalam juga, mata melotot Pak. Aku kan tidak masuk bulan puasa ya, tengoklah. Dia pas bulan puasa aja minta maafnya orang ini. Mau masuk puasa kan di masjid ada acara, dia memusuh juga. Kalau memang belum bisa melupakan, jauh dulu, jangan jumpa. Ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada orang dekat kita jauhkan karena Allah, ada orang jauh kita dekatkan karena Allah. Orang kadang-kadang mikirkan adik beradik ini kan sering nggak bagus gitu Bu. Kadang kalau ngumpul akhirnya bisa sakit hati. Mungkin saudara dekat kita jauhkan karena Allah pun tidak masalah. Bukan memutuskan silaturahmi. Tetap seperti biasa, cuma tidak bisa macam dulu duduk bersama. Kadang ada orang jauh yang kita dekatkan karena Allah. Tentu kita ini mencari orang-orang yang bisa menyamankan jiwa kita. Masa kita duduk sama orang-orang yang membuat iman kita hancur. Nah inilah indahnya ajaran Islam ya Bu ya. Tidak boleh berdendam, bersabar jauh lebih baik. Nah itu Rasulullah waktu Hamzah ini meninggal betul-betul terpukul Pak. Rasulullah betul-betul menangisi Hamzah. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah Bu. Dari kecil dia sudah masuk Islam. Abdullah bin Abbas ini Allah memberinya kelebihan kecerdasan. Nah kita ini Bu ya, masing-masing kita ini dikasih kecerdasan yang berbeda-beda. Ada di antara kita ini
makannya sambal lado tanak Pak, pakai nasi putih, tapi otak cerdas Pak, karena memang dikasih Allah kecerdasan. Nasi putih aja Bu, kasih garam, sambal lado tanak, otak cerdas, badan sehat. Ada udah dikasih susu mahal, pakai madu, tidur pakai AC, udah lisui, bodoh pula lagi Pak. Jadi memang Allah ini luar biasa ya Bu ya. Ada orang dikasihnya memang udah sabar dari lahir, mau diapakan aja sabar. Ada orang latihan dulu, baru bisa jadi sabar. Jadi Allah tuh sudah ngasih kita nih Pak, ada yang makanya takdir tuh ada dua ya Bu ya, takdir mubrom, namanya takdir muallaq. Takdir mubrom ini yang tidak bisa diubah. Nah ini yang ketetapan Allah, tidak bisa diubah. Kapan orang lahir, walaupun sekarang udah canggih alat tahu orang kapan lahir, tapi sebetulnya kapan orang lahir itu Allah yang maha tahu. Apa jenis janin dalam perut ibunya itu Allah yang menentukan. Walaupun alat sekarang udah canggih ya Pak, sebetulnya itu mubrom. Makanya kenapa dibilang mubrom Bu? Kadang di USG laki-laki keluar perempuan, itu tuh Pak. Jadi tetap teknologi kalah kadang sama Allah, pasti kalah lah. Nah kemudian ada namanya takdir muallaq. Takdir muallaq ini masih bisa dirubah Pak dengan doa. Misalnya kita ditakdirkan Allah bodoh, kita cari takdir pintar. Ditakdirkan Allah sakit, cari takdir sehat. Itu namanya masih bisa diubah dengan usaha manusia. Nah termasuk masalah kecerdasan itu kadang memang Allah yang menitipkannya. Memang dikasih Allah dia kecerdasan di atas rata-rata. Walaupun dia tanpa belajar Pak, memang sudah dikasih Allah kecerdasan. Ada kita berusaha dulu baru bisa cerdas. Nah, kalau kekuatan misalnya Allah memberikan kekuatan kepada Ali, tapi tidak memberikan kekuatan itu kepada sahabat yang lain. Jadi memang macam-macam kita nih Bu. Nah Abdullah bin Abbas ini sudah nampak memang cerdasnya dari kecil. Nah karena dia cerdas inilah ditambah doa Rasulullah Pak. Karena Rasulullah melihat ini anak ini cerdas. Didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa Bu. Ya Allah berkahilah hidupnya. Ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya. Ya Allah pahamkan dia dengan agama dan mengerti akan takwil. Jadi dia inilah ulama umat tibanya Bu, Abdullah bin Abbas ini Pak. Kalau umur Bu, memang dia masih kecil, tapi kalau ilmu cukup disegani oleh para sahabat. Ulama-ulama sahabat kan lumayan banyak sewaktu dia udah masa Umar bin Khattab itu kan sahabat udah tambah banyak. Ngerti-ngerti dengan Al-Quran. Umar yang dibawanya anak kecil Pak, Abdullah bin Abbas. Pertemuan ulama-ulama tibanya Pak ya, orang-orang pandai dalam ilmu agama. Umar hanya membawa anak kecil, Abdullah bin Abbas. Dalam hati sahabat-sahabat yang tidak kenal sama Abdullah bin Abbas, anak-anak pula dibawa ya kemari. Orang remeh Pak dengan Abdullah bin Abbas. Yang dibahas waktu itu apa Bu? Mengenai apa maksud hikmah dari turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa hikmah ayat itu turun? Semua sudah ngasih pendapat umat Islam ini akan tambah banyak, orang masuk Islam akan berbondong-bondong. Abdullah bin Abbas diam aja. Setelah semuanya menjelaskan baru ditanya oleh Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas, apa kira-kira ayat ini kemana arahnya? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, ayat ini mengisyaratkan Rasulullah akan meninggal dunia. Itulah ayat itu, mengisyaratkan. Karena kalau umat Islam sudah masuk berbondong-bondong, kemenangan sudah datang, tugas Rasulullah selesai. Di situ dicium Umar bin Khattab keningnya. Baru paham aku maksud ayat ini sekarang. Karena kan itu jauh pikiran
Abdullah bin Abbas itu Pak. Jadi kalau anak bapak memang dasarnya cerdas, itu tinggal melatih, jangan sombong aja dia. Nah, adab dia diajarkan. Tapi kalau misalnya yang otaknya memang harus berusaha dulu baru pintar, itu harus sabar-sabar mengajarnya. Dicari bidang yang dia suka untuk supaya lebih enak dia belajarnya. Tapi kalau yang udah cerdas sudah enak lah, bahagialah bapak ibu punya anak cerdas, tak banyak ngajarnya lagi. Nah itu memang Allah yang memberikannya. Jadi Rasulullah mengatakan Abdullah bin Abbas adalah ulama umat ini. Pernah ibu ya dulunya Pak, sebetulnya solat yang diajarkan Rasulullah kalau kita berimam makmum berdua, dulunya Rasulullah mengajarkan sejajar. Sama Rasul, imam sama makmum itu sejajar kalau berdua. Waktu itu Rasulullah sholatlah bersama Abdullah bin Abbas, disejajarkannya sama dirinya Pak, oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah takbir, mundur dia ke belakang sedikit, ditarik Rasulullah dia ke depan, mundur dia balik. Pas selesai agak marah Rasulullah, kau ada apa kau Abdullah? Aku sejajarkan kau dengan diriku, kau mundur ke belakang. Tidak pantas bagi kami sejajar bersama imam, apalagi imamnya adalah dirimu ya Rasulullah. Di situ didoakan Rasulullah, mudah-mudahan berkahlah ilmu kau ni Abdullah bin Abbas. Nah sejak itulah Pak, imam makmum kalau sholat berdua mundur sedikit ke belakang. Kalau orang ngerti enak ya Bu ya, nanti dia datang yang ketiga dipukulnya bahu sedikit bisa mundur. Kalau sempat yang tidak ngerti Pak, pukul bahu, orang ajar ke orang selesai sholat kok pukul bahu, itu yang ngeri ya. Ngamuk lah dia nanti. Mukul kadang mukul enggak, orang pelan-pelan aja Pak, ini mukul macam mukul apa kadang Pak, terkejut orang dibuatnya. Apa kadang tidak berkelahi gara-gara itu gitu ya. Sama ingat saya Bu ya, kalau kita sedang sholat lewat orang depan kita, lebih baik berhenti selama 40 tahun itu, atau tolak orang itu. Tolak maksud di sini itu deh, apa ndak berkelahi di masjid Pak? Tolak betul, tolak apa nih Pak? Itu yang tolak bala kata orang tuh Bu, ngeri Bu, terempas orang dibuatnya, apa ndak berkelahi dibuatnya Pak? Maksudnya itu ya hadang biasa aja, jangan sampai menyakiti pula. Ini betul-betul tolak, itu yang tolak bala. Hancur badan orang boleh dibuatnya itu, tersandar orang ke dinding dibuatnya. Nah, jadi itu kelebihan Abdullah bin Abbas. Udah diprediksi Rasulullah ini bakal jadi ulama. Misal macam kami mau balik sekarang nih Bu, ya saya ingat dari kecil saya suka lihat orang ceramah Pak. Di masjid tuh apa aja pertandingan hafal ayat yang macam-macam sekarang nih Bu ya, dikacau-kacaukan ayat itu susunannya kita memang hobi dari kecil. Kemudian kalau ada orang ceramah saya tengok terus buat asal orang ceramah. Ingat saya waktu saya kecil-kecil Ustaz Ali Abri, kemudian Ustaz Sulaiman Abdullah, selalu di masjid tuh Bu. Pokoknya suka lah dengar orang ceramah ini, suka betul. Jadi memang udah ada dari kecil tuh, memang udah ada. Bukan udah besar timbulnya. Kadang kan kami ini ada udah besar-besar Bu, cari kerja payah Pak. Aku jadi ustad lagi, taraweh 15 menit 250, 300 kemana mau dicari itu. Ada yang macam itu Pak. Dia sebetulnya tidak bakat dia ceramah nih Bu. Pokoknya kalau dia pas ceramah tuh muak aja bawaan orang, kadang nengok dia Pak kan. Cuman itulah kan dia mikir cari kerja Pak ya. Mau jadi ojol dah banyak lah ojol. Bagus jadi ustad lagi itu untuk bulan puasa, jadilah lumayan tuh Pak, kali kan lah 250 semalam, kali sebulan kan udah banyak tuh Bu. Memang ada yang karbitan macam itu, ada memang dia tuh tidak ada kebutuhan. Jadi kita ini memang bidang kita ini udah masing-masing, tidak bisa.
Bidang kita tuh udah masing-masing, jadi tidak bisa kita jadi orang lain tuh, tidak bisa. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang tidak kita cintai, mana kita ikhlas? Tidak akan susah kita akan ikhlas tuh. Nah kemudian apa sopannya Abdullah bin Abbas ini, Bu? Pernah dia disuruh bapaknya, kau pergi ke tempat Muhammad. Pergi dia balik. Ditanya oleh bapaknya, kenapa kau tidak jadi menemui Muhammad? Aku melihat seseorang yang tidak kukenal bersamanya. Jadi nampak dia Rasulullah sama orang yang tidak dikenalnya, karena dia masih kecil, pulang dia balik. Nah itulah sopannya Abdullah bin Abbas ini. Makanya Zaid bin Sabit pernah mencium tangan Abdullah bin Abbas walaupun dia masih kecil. Ditariknya tangannya, Bu. Kenapa kau mencium tanganku, kata Abdullah bin Abbas. Beginilah kami disuruh menghargai keturunan masih darah Rasul kami, kata Zaid bin Sabit. Karena sebelumnya apa? Abdullah memegang tali kuda Zaid bin Sabit. Kenapa kau lakukan ini? Nah inilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama kami. Jadi rendah hati sama rendah hati, Pak ya. Jadi kalau orang yang memang, saya kalau nengok macam Buya Yahya, Ustadz Somad, kalau bertemu tuh sejuk jiwa nengoknya itu, apa nama, saling sopan, santun gitu, Bu ya. Tapi ada juga Bu Ustadznya yang busuk gayanya, Bu. Di apa namanya, di salam orang dia lah ngasih tangannya tuh. Kau ndak cium? Dia lah yang menawarkan cium tangannya. Jadi memang kami ini ada juga yang meleset gayanya, Bu ya. Dihormati orang jadi sok tuh ada, Pak. Saya sebetulnya malas kadang, Ibu, kalau ada orang apa namanya nih terlalu menghormati, terlalu, itu justru menakutkan bagi saya. Takut saya jumpa orang-orang macam itu. Apa namanya nih, takut terserang gitu. Iblis ini kan cerdik, Pak, kan? Cerdik iblis tuh, hebat dia. Jadi ini yang dijaga-jaga nih, jangan sampai apa namanya nih kita itu lepas dari adab. Karena Islam ini memang agama yang sangat beradab. Saya pernah nengok Ustadz, Bu, takut saya, Bu. Macam anak kecil kok, bapak ibu-ibu ini dibuatnya. Itu ada tuh. Jadi ada yang nanya, Ustadz saya nanya, selesai ibu tanya, kemana aja telinga ibu dari tadi? Tidak mendengar sepanjang saya ngaji. Waduh, ngeri, Bu. Ada yang waktu itu dicemeehnya imamnya, Bu. Suara imam bagus, wajahnya kok jelek ya, katanya. Ada juga tuh, dirumbai tuh, Bu. Ngeri-ngeri juga muncul kami ini rupanya, Bu. Saya itu takut ya, Pak. Kadang kita tidak sadar kan, Pak ya. Terhina orang nanti, ngeri memang. Kemudian yang berikutnya adalah Ja'far bin Abu Talib. Ini masih sepupu Rasulullah. Nah Ja'far ini juga dari kecil masuk Islamnya, Bu. Ja'far ini ikutlah membela Islam ini, ikut berperang. Jadi waktu penaklukan Khaybar, Ja'far ini dari jauh datang juga ke Madinah. Apa kata Rasulullah, Bu? Aku tidak tahu yang mana yang membuatku bahagia. Apakah penaklukan Khaybar atau datangnya Ja'far? Begitulah senang Rasulullah melihat dia datang. Cuma beberapa bulan setelah itu Ja'far ini diutus oleh Rasulullah ke perang Mu'tah. Waktu perang Mu'tah itu, nah salah satu mukjizat Rasulullah itu, walaupun Rasulullah tidak pergi ke Mu'tah, tapi dia bisa menyaksikan peperangan Mu'tah itu. Ini mukjizat Rasulullah yang jarang, bahwa beliau itu sering mengabarkan kepada para sahabat tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi kata Rasulullah, orang masih di peperangan nih, Bu. Kata Rasulullah, Ja'far wafat. Langsung Rasulullah pergi ke rumah Asma binti Amis, nama istri Ja'far itu. Dipanggilnya anak-anak Ja'far, Pak. Main sama Rasulullah. Pokoknya udah dipersiapkan Rasulullah dulu mental mereka, karena bapaknya sudah meninggal dunia. Diajak main, diajak potong rambut, dikasih makan, tinggal bersama Rasulullah sampai mereka betul-betul tenang. Sebulan setelah itu pasukan pulang. Nah, anak-anak Ja'far sudah siap.
menerima bahwa bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi takziah itu ternyata memang penting ya. Kan kita menghibur tuh Pak ya, kita datang. Kalau adat kita kan sampai sekarang masih macam itu ya Pak ya. Ada yang meninggal kita datang, memang lain rasanya Bu, terhibur rasanya. Saya ingat Bu ya, di daerah Pandau itu ada orang, dia rajin sholat ke masjid tapi tidak pernah mau ikut pergaulan di masyarakatnya Pak. Waktu orang tuanya meninggal, 7 orang datang, terpukul lah dia. Masa macam ini, kursi udah sebanyak ini 7 orang datang. Itulah masyarakat, ini bukan masalah makan yang dipikirkannya, bergaul enggak orang ini. Saya pernah dengan almarhum bapak saya Bu, dia ini tidak bergaul di masyarakat. Jadi dia buat acara di rumahnya habis zuhur. Hanya saya dan almarhum bapak saya yang datang. Cobalah, masyarakat nggak bisa dipaksa. Walaupun lapar orang Pak ya, jangan dijengkal-jengkal manusia ini dengan makanan. Oh, kalau diundang makan tuh masyarakat nih mau aja. Masyarakat nih tetap milih dia. Oh hebat betul makanan kalian tidak bergaul di masyarakat, nggak datang Pak. Berapa terpukulnya hati itu. Nah, jadi kita menghibur orang itu ternyata memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun caranya berbeda. Datang orang bilang kan kita adat istiadat nih tidak boleh betul diikutkan. Nah, ini kita harus paham nih Bu ya. Rasulullah itu kenapa mudah diterima orang Islam nih di Mekah itu Pak? Karena Rasulullah tidak memberangus adat. Ada istilahnya tahmil, taghyir, tahrim. Tahmil itu Bu ya, apa adat-adat jahiliyah yang ada sebelumnya dibuat supaya dia tidak melanggar Islam. Contohnya apa Bu? Akikah, itu ada jahiliyah tuh. Cuman orang jahiliyah dulu sudah dipotong kambing, darah itu dibalurkan ke anak bayi ini. Nah, itu orang jahiliyah ditukar oleh Rasulullah, itu namanya tahmil. Disempurnakan dia, tawaf disempurnakan, sa'inya disempurnakan. Kan orang jahiliyah tetap haji Pak, tetap sama, cuman pakai persembahan-persembahan. Kemudian baru tagyir. Tagyir itu merekonstruksi Bu, mana yang tidak cocok-cocok tadi, dibuat bagaimana supaya dia menjadi cocok. Itu baru tahrim. Tahrim itu mengharamkan apa yang sudah menjadi adat mereka yang memang tidak dibolehkan. Jadi Rasulullah itu tidak memberangus adat, makanya mudah diterima. Jadi sebelum kita merobohkan satu pagar, kita harus tahu kenapa pagar itu dibuat. Nah, baru kita tahu kenapa ya pagar ini dirobohkan. Misal orang Pak, orang Indonesia nih yasinan, tahtim, tahlil, doa. Sebelum kita merusak itu, kita harus tahu kenapa dulu itu dibuat oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama membuat kan Sunan Kalijaga. Agama yang tua di Indonesia ini apa Bu? Hindu. Hindu itu ada men3 hari, men7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Jadi Sunan Kalijaga masuk dengan cara tahmil dan tagyir. Doa-doa agama Hindu tadi tetap kalian 3 hari, tapi ditukar doanya dengan yasin, tahtim, tahlil, doa. Itu maka mudah masuk jadinya Pak. Jadi sebelum kita mengatakan apa itu tidak boleh, itu tidak apa, harus kaji apa yang menyebabkan itu dulu dibuat. Nah, itulah. Begitu juga misal takziah nih Bu, Rasulullah kan takziahnya cuma gitu, dibawanya anak-anak Ja'far. Nah kita mengembangkan cara itu, didatangi beramai-ramai, tidak memberatkan tuan rumah, tidak memaksakan diri. Cuman kadang memang ya Bu, adalah yang agak terpaksa berutang-utang dia jadinya untuk makan. Nah itu yang dihindari. Sampai berutang-utang orang dibuatnya, itu yang tidak boleh. Makanya orang meninggal itu kan ada talam, isi duit itu janganlah 1.000, 100.000 isi. Jadi kan bisa juga dia ada kuat dia mau buat makanan. Ini dibuka kotak isi 30.000 kan. Nah, awak mau ngajak orang makan tuh yang payah dia Bu ya. Cuman masyarakat biasanya sudah menyiapkan itu. Kemudian yang berikutnya Bu, namanya Abu Sofyan bin Al-Haris. Nah Abu Sofyan ini
Dia itu kan satu susuan sama Rasulullah di Halimah Sa'diyah. Cuman waktu Rasulullah menjadi nabi, dia ini kan penyair, diserangnya bagai syair ya. Ini hater netizen yang paling jahat sama Rasulullah. Dia nyerang pakai syair. Dari pihak Islam diserang lagi dengan Hisam bin Syabit. Nah, ini juga penyair. Jadi dari dulu tuh kita diajarkan, Bu, kalau berdebat orang ngeluarin buku, kita mesti juga keluarkan buku. Jadi bukan gontok-gontokan itu, Bu. Ini yang cara yang lebih elegan untuk melawan syair-syair orang Abu Sufyan. Sama satu susuan sama Rasulullah, tapi dia sangat benci dengan Rasulullah. Waktu penaklukan kota Mekah, Bu, justru apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Tokoh yang paling membenci Rasulullah akhirnya lunak hatinya, masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, apa kata Rasulullah? Abu Sufyan, aku berharap engkaulah saudaraku yang akan menggantikan Hamzah. Rupanya terbukti sebenci-benci itu Abu Sufyan dengan Rasulullah. Begitu dia masuk Islam, sudah penaklukan kota Mekah, pergilah ke menaklukkan di perang Hunain. Pas perang Hunain itu, Pak, orang Islam merasa jumawa, sombong. Diserang kesombongan karena baru habis menaklukkan kota Mekah. Udah merasa hebat umat Islam waktu itu. Apalah orang-orang di Hunain nih, kecil nih. Di situ karena kesombongan itu hancur umat Islam dibuatnya. Rupanya mereka tegak di sisi-sisi bukit, Bu. Dari atas tuh diserangnya. Tunggang langgang umat Islam lari. Yang tinggal ngawal Rasulullah siapa, Bu? Abu Sufyan. Itu dibuktikan ya. Dilindunginya Rasulullah, Bu, ya. Sampai dibegian, kalian yang selama ini berjanji melindungi Rasulullah, karena hal ini kalian melarikan diri. Bukankah kalian siap mati untuk beliau? Itulah baru terbakar oleh pasukan umat Islam. Baru menang jadinya. Udah lari tunggang langgang. Di situ Abu Sufyan buktikan kesetiaannya kepada Rasulullah. Disitulah menang balik umat Islam, Bu. Tapi Rasulullah sempat kena lembing perutnya. Makanya Rasulullah itu waktu itu selesai perang Hunain, sholatnya, Bu, miring ke kiri tangannya sambil memegang tombak itu. Makanya ada orang sekarang, Bu, takbiratul ihram kemari tangannya, Pak. Itu dia waktu itu mungkin guru-gurunya belajar di saat Rasulullah perutnya kena lembing. Dia sahabat yang berada di depan mengatakan dasar Al-Fatihah itu bismillah, karena dia di depan kan tidak pakai mic. Yang ikut sholat jamaah itu banyaknya waktu zaman Rasulullah tuh. Setahu aku Rasulullah langsung alhamdulillah. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya, Pak. Yang pakai bismillah bagus. Syekh Abdurrahman Sudes, imam besar Masjidil Haram, waktu jadi imam di Masjid Istiqlal, dia baca bismillah. Padahal mereka tidak pernah memulai dengan bismillah. Jadi itu enaknya sebetulnya, bukan untuk dipertentangkan tuh. Nah, jadi kaya umat Islam nih, apapun sebetulnya yang dibuat ada dasarnya. Tapi kalau memang yang dibuat-buat betul, itu baru yang tidak boleh. Nah, setelah itu udah bunyi nih Allah. Jadi, Bu, ya, dengan masuknya Islam Abu Sufyan, walaupun terlambat, tapi sangat berkesan bagi umat Islam. Permusuhan runtuh semuanya karena cara Rasulullah pandai, Pak. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Jadi umat Islam ini harus bisa membesarkan hati orang, harus pandai mengumbu-umbu orang. Ini memang ada, Bu, ada nenek-nenek yang suka dipanggil Uni, kita panggil dia Uni. Kan ada, Pak, tidak mau tua, Bu, pokoknya dipanggil orang dia nek, marah dia, nenek Uni, gitu. Panggil Uni. Jadi kita harus bisa membesarkan hati orang. Saya punya teman, Bu, umur sudah tua, tapi dia manggil saya abang. Pokoknya saya ini abang dia, adik-adik saya.
Cuman kadang mencontohkan cerita sama orang macam tak sopan saya. Saya bang ni dimarahkan ya, saya ketemu di Masjid Al-Falah. Kau ni Riz, kurang ajar kau Riz. Tak kapan saya ngomong macam itu bu. Celakalah saya menggitukan orang tua pak. Cuman dia mencontohkan sama orang itu, bangga dia dipanggil dengan namanya. Ya panggil dengan nama. Ada nenek sini yang mau dipanggil Uni, panggil Uni. Itu ya cara pokok apa yang membuat hati orang besar itu dibuat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit nih.